babul ghusli. Ya, bab tentang mandi. Nah, ini mandi wajib. Maksudnya ya, bab tentang mandi. Ini mandi wajib. Lalu ya, ada juga nanti mandi-mandi sunnah juga disebut di sini. Ya, mandi itu kan ada 3. Ada mandi biasa, mandi bulan jelu. Ada mandi sunnah seperti hari raya, Jumat, dan lain sebagainya. Ya, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, semuanya itu disunahkan. Ya, itu mandi. Mandi biasa seperti sehari-hari. Kalau mandi sunnah ya mandi Jumat, hari raya, dan lain-lain. Nah, ini mandi wajib. Mandi wajib dari junub. Nah, dari janabah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-ma'u minal ma. Air itu dari air. Maksudnya keluar air wajib mandi. Keluar air mani baik dengan sebab mimpi atau berhubungan badan, maka itu mewajibkan mandi itu ya. Mewajibkan mandi. Katanya ini dijelaskan ya al-ma'ul awal haqiqah. Nah, kalimat ma yang pertama itu ya memang hakikat air biasa. Ma yang kedua adalah air mani. Nah, itu jadi keluar air mani, air mani itu kan air. Ya, jadi keluar air mani juga mewajibkan mandi. Nah, keluar air mani, arti keluar air wajib air. Muslim aslu fil Bukhari. Nah, ini keluar mani ini ya dengan cara apapun. Ya. Kalau dia onani misalnya masturbasi, keluar itu wajib dia mandi. Bermimpi juga wajib dia mandi. Apalagi kalau sudah berhubungan badan. Jadi itu sudah jelas. Ya, wajib mandi. Nah, ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nah, ini nih. Bagi yang sudah kawin saja ini palalu ini, tapi begitulah Nabi ya mengajarkan kita. Idza jalasa apabila sudah duduk baina syu'abiha al-arba' ya di antara empat anggota badannya itu yang perempuan summa jahadaha ya kemudian apa namanya ya mengeluarkan tenaga faqad wajabal ghuslu maka sungguh telah wajib mandi wa illam yanzil sekalipun dia tidak keluar mani maksudnya ini ketika laki-laki sudah mengangkangi perempuan berhubungan badan keluar atau tidak keluar air maninya dia wajib mandi. Tapi pakai bahasa yang halus Nabi. Iza jalasa apabila laki-laki itu sudah duduk baina syu'abiha al-arba. Ima bertemu ima, lutut bertemu lutut. No ya kenapa lalu? Faqad wajabal ghuslu maka sungguh telah wajib mandi. Summa jahadaha kemudian iya. Juhdun itu artinya tenaga. Iya. Faqad wajabal ghuslu maka sungguh telah wajib ini menunjukkan berhubungan badan itu wajib mandi sekalipun misalkan tidak keluar air maninya ya. Iya. Jelas sudah duhul. Jadi kepala zakar saja masuk itu sudah wajib mandi. Itu. Batas sunatan saja masuk di kemaluan perempuan kan sudah wajib dia mandi. Malah berzina pirang penjelasan. No. Jadi orang berzina misalkan sekedar kepalanya saja baru masuk, kepala batas sunatan saja sudah bertemu, itu sudah dianggap dia berzina. Sama juga laki-laki misalnya berhubungan badan dengan istrinya baru kepalanya saja. Nah, itu kemudian tidak melanjutkan itu juga sudah wajib dia mandi. Nah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah bil mar'ati. Rasulullah bersabda tentang perempuan. Tara fi manamiha ma yara rajul. Dia melihat pada tidurnya apa yang dilihat laki-laki. Maksudnya bermimpi. Jadi apakah laki perempuan sama laki maupun perempuan sama-sama bermimpi. Ya, jadi kalau laki-laki itu memang misalkan kalau dia sudah bermimpi basah berarti sudah dia balik. Itu sudah balik. Perempuan kalau tandanya adalah apa? Haid. Atau kalau tidak haid juga dia bermimpi sama. Jadi sama. Perempuan juga melihat pada tidurnya,
Fil mar'ati pada perempuan, tarapi manamiha dia melihat pada waktu tidurnya, bermimpi maksudnya. Tarapi manamiha itu bermimpi. Ya, ma yara rajul seperti apa yang laki-laki melihat. Qala taktasil. Oh iya, dia wajib mandi itu perempuan. Jadi sama, laki bermimpi, perempuan bermimpi, wajib mandi. Apa? Ya. Muttafaqun alaihi wa zada Muslim faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadza adakah bagaimana mungkin terjadi ini Rasul qala nam oh iya sama. Famin aina yakunu shibhu. Kalau memang tidak sama lalu dari mana datangnya itu serupa itu? Ya. Itu maka ya. Jadi kenapa orang mirip bapaknya, mirip ibunya, setengah bapaknya, setengah ibunya, ya bisa jadi wajahnya mirip ibunya, jalannya seperti bapaknya, nanti ngomongnya jadi banyak. Jadi keserupaan anak ya kepada orang tuanya itu dari sana, dari sebab percampuran itu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mimpi itu mewajibkan mandi. Bukan ini mimpi basah, jadi bukan mimpi kembang tidur, bukan. Ini mimpi dengan perempuan sehingga mengakibatkan keluar air maninya itu ya. Jadi katanya Anisa yahtamilna karijal. Sama, perempuan itu bermimpi juga sepertilah laki. Nah, itu ya. Al-mar'atu la tagtasil illa biruyatil ma. Perempuan itu tidak mandi kecuali dengan melihat air, maksudnya air mani. Sama. Jadi dia juga wajib mandi ketika dia melihat ada bekas atau pengaruh air mani yang sudah keluar, baik pada pakaiannya atau mungkin pada anggota badannya. Nah, ini kan takrir, ayah menetapkan annal walad, kadang-kadang anak itu yusbihu abahu, serupa bapaknya, wasbihu ummahu. Taratan ukhra, kadang-kadang juga menyerupai ibunya. Nah, fa iza sabaqa ma'u hadahima kana syabah lahu. Apabila mendahului air salah satu dari keduanya, maka dia akan serupa seperti itu. Jadi mengapa anak itu mirip bapaknya atau mirip ibunya? Ketika berhubungan badan, ketika bapaknya lebih dahulu keluar air maninya, ya, dan lebih banyak, maka anaknya akan perempuan persis seperti ibunya. Anaknya akan laki persis seperti ibunya. Jawab berdindeng. Anak mama biasanya mirip ibunya. Nah, itu berarti apa? Seperti itu. Sebaliknya, itu ya. Kalau perempuan, lebih dulu keluar dan lebih banyak, anaknya akan anaknya akan perempuan mirip bapaknya. Seperti itu. Nah, itu kan sudah dijelaskan itu ya. Nah, seperti itu ya. Namun mirip orang tuanya, nanti sifatnya yang mirip. Kalau misalnya dari sisi fisik tidak, dan kadang-kadang sifatnya, ya, cara dengar ngeraos itu bisa jadi. Nah, kadang-kadang juga wajah mirip juga paku baluk silai. Fazalika irkun lingna. Irkuno ya. Asal usulna. Dia diberi papu na si juluan kadang-kadang ini ya seperti itu. Itu ya kakek buyut seperti itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi adalah Nabi yagsilu min arba'in. Nabi itu mandi dari 4 perkara. Minal janabah. Kalau Nabi janabah ya kena junub, hadas besar mandi. Wa yaumul jum'ati, kalau pergi menghadiri salat Jumat mandi. Wa minal hijamah, selesai berbekam. Bertangge. Hijamah itu berbekam, ya. Lamun wah bertangge Nabi berbekam mandi dia. Awan, teh dulu seberapa jam dek kanggo mandi bahasan teh so. Wa minal hijamah wa ghuslil mayyit, dan setelah selesai memandikan mayit. Ini wah liwat rubina.
orang yang memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi. Ini juga sama. Nah, jadi Nabi selalu mandi dari 4 perkara ini. Pertama dari janabah sudah jelas itu wajib. Wa yaumul jum'ah ini sunnah. Wa min hijamah juga sunnah setelah berbekam. Wa ghaslil mayit dan kalau sudah selesai memandikan mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi kisati Sumamah bin Asal. Dari sahabat Ubaid tentang kisah Sumamah bin Asal. Sumamah bin Asal ini tawanan perang, orang kafir yang dulu ditawan ketika terjadi peperangan ya. Nah, itu ya. Dia ditawan itu, ya. Indah maslama ketika dia masuk Islam. Wa amarah Nabi dan Nabi menyuruhnya mandi itu loh, ya. Ya, disuruh jadi itu disyariatkan mandi bagi orang yang masuk Islam, ya. Nah, Imam Ahmad itu mewajibkan mandi, ya. Siapapun orang kafir kalau dia masuk Islam itu wajib mandi, ya. Ya. Kalau apa namanya? Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i kalau dia sudah junub, misalnya tadi mandi ya sudah junub itu wajib dia mandi. Tapi kalau junub yang sudah tidak, artinya barusan misalkan baru dalam keadaan janabah, misalnya baru tidur dengan istrinya lalu dia masuk Islam misalkan, nah saat itu wajib dia mandi. Tapi yang jelas adalah apa namanya? Sunnah gitu. Imam Ahmad mengatakan mandi wajib itu. Katanya masyru'iyatul ghusli liman aslama wa ikhtalafa ulama fi dzalika fa aujabal ghusla alaihi Ahmad mustadillan bi zahiril hadis. Sesuai zahir hadis ini ya wajib dia mandi kata Imam Ahmad. Wa aujabahu Malik wa Syafi'i ala man ajnaba hala kuprihi igtasala aw lam yaktasir. Nah, itu ya. Jadi kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i itu bagi orang yang sudah junub dalam keadaan kafir, ya sudah mandi atau tidak mandi itu begitu dia masuk Islam berarti wajib dia mandi. Wa qala bi istihbabihi liman lam yajnub halal kufur. Nah, itu mengatakan istihbab sunnah bagi yang tidak junub dalam keadaan waktu dia kafir. Wa aujabahu Abu Hanifah ala man ajdaba halal kufri wa lam yagtasil. Wa qala lam yajib alaihi idza iktasala hala kufrihi. Imam Abu Hanifah itu kalau dia pernah junub dan dia sudah mandi itu tidak wajib. Kecuali kalau dia belum mandi. Kita tidak tahu ajaran agama apakah setelah berhubungan dia mandi atau tidak kan kita tidak tahu. Maka mungkin ini pendapat Imam Ahmad lebih untuk dipegang, lebih kuat untuk dipaham. Wajib begitu ya. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas tiap-tiap yang sudah akil balik. Muhtalim itu artinya akil balik. Ini juga yang mengatakan ada ulama mengatakan wajib mandi pada hari Jumat. Tapi mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Karena apa? Ini hadis di atas dinasah oleh hadis di bawah ini. Dihapuskan. Hadis di bawah mengatakan An Samurah bin Junub qala Rasulullah man tawaddaa yaumal jum'ati, siapa yang berwudu pada hari Jumat tidak mandi, ya, fabiha maka dengannya cukuplah, wa nikmat dan bagus. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Tapi kalau dia mandi lebih afdal. Jadi hadis kedua yang berlaku hukumnya yaitu lebih afdal kita mandi pada hari Jumat. Jadi tidak sampai wajib. Kalau kita berwudu saja sudah cukup lalu. Tapi lebih afdal kita mandi sesuai dengan hadis ini. Wa an Ali wallahu a'lam bishawab.